Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, khususnya mata pelajaran IPS di kelas 9. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama berdoa, membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Pekan lalu anakku sekalian, kita sudah belajar tentang materi faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Banyak faktor yang mempengaruhi, apakah dia sebagai pendorong, dan banyak juga faktor yang menghambat kenapa seseorang, satu kelompok tidak mau berubah atau menerima perubahan dari luar. Khusus anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Globalisasi ini adalah salah satu keadaan di mana hampir semua masyarakat di kota maupun di desa sudah mengalami yang namanya globalisasi. Ya, cirinya anakku sekalian, sebentar kita akan bahas seperti apa ciri-ciri sehingga sebuah masyarakat itu bisa dikatakan sebagai sudah mengalami yang namanya globalisasi. Materi pada hari ini itu akan diturunkan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Anakku sekalian bisa melihat tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian globalisasi. Kemudian yang kedua menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang ketiga menyebutkan contoh globalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Anakku sekalian, mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi pada hari ini, maka kita dapat membuat satu kesimpulan yang intinya dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya anakku sekalian, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 1 sampai 3 tadi, maka kita coba membedah atau kita coba memperdalam 3 inti materi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang ketiga, contoh globalisasi. Inilah mungkin batasan-batasan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baik, anakku sekalian, teknik pembelajaran kita pada hari ini adalah tetap kita akan belajar melalui pembelajaran jarak jauh, khususnya melalui tayangan video. Insyaallah di akhir tayangan sebentar ada kuis pembelajaran atau ada kuis yang akan dikerja oleh anakku masing-masing di rumah. Silakan ditulis sebentar jawabannya di buku latihan, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Bapak Guru. Baik anakku sekalian, itu lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu sejak penjelasan singkat terkait dengan materi ini. Yang pertama, ada namanya pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi. Nah, bisa anakku baca bahwa globalisasi itu adalah suatu keadaan di mana hubungan antar masyarakat itu sifatnya mendunia. Jadi dapat kita berhubungan dengan orang lain dalam waktu cepat dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Keadaan di daerah lain bisa kita akses, bisa kita lihat seketika dengan menggunakan berbagai media atau alat-alat teknologi yang sudah ada. Nah, itu salah satu ciri-ciri globalisasi. Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa pengaruh globalisasi itu bisa kita lihat dari segi berpakaian. Pakaian di orang barat bisa kita lihat, bisa kita contoh, sehingga gaya tersebut bisa kita lihat di pedesaan maupun di daerah-daerah yang lain. Kemudian ini adalah gambar makanan anakku sekalian. Pada waktu-waktu yang lalu makanan ini hanya ada di daerah perkotaan. Tapi ternyata dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga makanan ini yang biasa kita sebut dengan pizza atau
hamburger itu sudah ada juga di daerah pedesaan. Nah, maka inilah suatu gambaran bahwa pengaruh dari luar itu sudah masuk juga di daerah pedesaan. Nah, kemudian anakku sekalian, bentuk-bentuk globalisasi itu ada 5. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada globalisasi budaya. Yang kedua, ada globalisasi komunikasi. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Yang keempat, globalisasi iptek. Dan yang kelima, globalisasi transportasi. Semua bidang ini menyangkut kehidupan bermasyarakat. Itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba lihat berbagai macam contoh pengaruh globalisasi di kelima bidang ini. Yang pertama, globalisasi budaya itu bisa kita lihat contohnya, semua orang sudah belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Dulu bahasa Inggris itu hanya dipelajari oleh orang-orang daerah perkotaan. Ternyata sekarang bahasa Inggris dipelajari di daerah-daerah pedesaan. Khususnya SD sudah belajar juga namanya bahasa Inggris. Apa tujuannya anakku sekalian ini? Supaya kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan dunia luar atau daerah yang lebih luas. Itu contoh di bidang budaya. Kemudian di bidang komunikasi itu bisa kita lihat awalnya masyarakat di Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi, ada handphone, ada internet dan media sosial lainnya. Sehingga ada perubahan alat, ada perubahan media dalam berkomunikasi. Nah, contohnya anakku sekalian, baru ada alat komunikasi yang modern. Nah, ini adalah biasa kita lakukan waktu masa-masa remaja, yaitu mengirim surat ke teman, mengirim surat ke keluarga, atau mengirim surat ke bapak ibu guru di sekolah. Ini alat komunikasi juga, tapi sifatnya tradisional. Kemudian ada namanya mainan 2 kaleng yang dihubungkan dengan seutas tali. Ini sering kita lakukan waktu masa SD. Kalau satu kaleng dipegang oleh satu orang berbicara, maka kaleng yang lain dipegang juga oleh satu orang mendengarkan apa yang dibicarakan. Itu. Jadi ini bisa kita buat masing-masing di rumah anakku sekalian untuk membuktikan bahwa ternyata ada suara bisa sampai ke kaleng yang lain. Itu. Kemudian ada kentongan biasa dipasang di pos ronda. Ini juga sarana komunikasi anakku sekalian. Contoh kecil, jika kita sedang terlelap tidur, kemudian petugas siskamling membunyikan pentongan ini, maka itu adalah bahasa isyarat. Contoh, kalau misalnya dipukul 3 kali, mungkin situasinya sedang terjadi pencurian. Dipukul 5 kali, maka mungkin ada kebakaran. Dipukul panjang, mungkin menandakan bahwa situasi daerah atau suasana desa ini adalah aman dan terkendali. Itulah bahasa yang bisa kita dengarkan dari pentongan yang ada di pos ronda. Kemudian ada surat kabar. Ini dari dulu memang sudah ada surat kabar. Sampai hari ini juga masih kita gunakan surat kabar. Tetapi penggunaannya lambat laun akan berkurang. Kenapa? Sudah ada media yang bisa menggantikan fungsi dari surat kabar ini. Nah, itu alat komunikasi tradisional anakku sekalian. Banyak lagi contoh yang lain. Silakan anakku berkreasi mencari melalui internet, apalagi contoh alat komunikasi tradisional. Kemudian ini mengiring informasi dengan menggunakan seekor burung merpati. Ini orang-orang tua kita dulu menggunakan burung merpati mengirim sepucuk surat. Ternyata muncul globalisasi sehingga fungsi burung ini akan beralih dengan menggunakan laptop. Jadi petani mengirim informasi tanpa lagi menggunakan burung merpati, tapi menggunakan Google yang ada di laptopnya. Ini bagian contoh kecil globalisasi di bidang komunikasi.
Baik anakku sekalian, kita lanjut lagi. Alat komunikasi yang modern. Oke, ini gambarnya adalah HP. HP model zaman dulu. HP yang hanya bisa kita gunakan sebagai mengirim pesan dan digunakan untuk menelpon. Kemudian ada antenanya dan berbagai macam bentuk ukurannya. Sekarang HP atau handphone itu modelnya agak canggih. Ada dikatakan layar sentuh, kemudian bisa diisi dengan berbagai macam fitur yang bisa digunakan dalam proses komunikasi. Kemudian alat komunikasi modern adalah namanya faksimiles. Faksimiles ini adalah semacam fotokopi yang bisa mengirim salinan kertas dengan bentuk ukuran yang sama dengan aslinya. Kemudian ada juga namanya telepon rumah. Nah, ini masih ada, khususnya di daerah-daerah perkotaan ini menggunakan telepon rumah. Kenapa? Terhubung langsung dengan jaringan atau kabel dari telepon. Baik, itu contoh kecil komunikasi, alat komunikasi modern. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, coba kita lihat berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam komunikasi modern. Yang pertama, ada yang berlogo F, arti itu adalah Facebook. Kemudian ada yang berlogo seperti kapal-kapal dari kertas, itu adalah Telegram. Ya, Bapak sekalian. Kemudian ada yang berlogo WhatsApp, oke, warna biru, kemudian berupa gambar telepon. Kemudian ada yang Instagram, kemudian ada BBM, dan ada lain. Ya, keenam gambar ini sama-sama bisa kita akses, bisa kita install aplikasinya melalui Play Store di HP anakku sekalian. Silakan Anda mau pakai aplikasi apa terserah. Yang jelas yang kebanyakan dipakai saat-saat ini adalah hanya Facebook dan WhatsApp. Itu sudah terjadi, bisa kita gunakan di masing-masing HP anakku sekalian. Baik, kemudian kita lihat apa contoh globalisasi di bidang ekonomi. Dulu ketika masyarakat ingin menjual dan membeli barang, maka dia harus datang ke pasar yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sekarang berubah fungsinya. Orang jual beli itu dengan menggunakan sistem online. Sehingga di televisi muncul ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, dan ada Lazada. Dan masih banyak lagi aplikasi yang lain yang digunakan sebagai sarana jual beli online. Nah, tentu akan menggunakan pulsa data atau menggunakan alat komunikasi. Kemudian anakku sekalian, di bidang iptek, contohnya yang paling kecil adalah penggunaan teknologi komputer, faksimiles, handphone, siaran televisi, serta satelit untuk percepat aliran informasi menembus batas dunia. Iptek menembus batas dunia. Jadi kita bisa mengakses daerah-daerah lain dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berikutnya anak sekalian, untuk lebih mempersingkat waktu, ini adalah gambar anak-anak yang sedang menggunakan seperangkat laptop untuk melakukan atau bermain game online. Kemudian ini adalah gambar seorang petani yang sedang mencari di Google harga komoditas barangnya yang akan dijual. Jadi petani pun menggunakan laptop, menggunakan Google untuk mencari harga barang sesuai dengan hasil produksinya. Kemudian ini adalah gambar siswa yang sedang menggunakan PC, menggunakan komputer, yang sedang mengerjakan soal secara online. Jadi ini bagian dari globalisasi yang khususnya di bidang pendidikan. Oke, kita lanjut. Di bidang transportasi juga terjadi pergeseran dari tradisional ke yang modern. Contoh kecil, semua mobil itu sudah menggunakan teknologi otomatis. Misalnya di mobil dipasang radar, dipasang kecepatan lalu lintas, sehingga ketika ada mobil berhenti di depan, otomatis mobil kita dapat mengurangi kecepatannya secara sendiri. Kemudian ada inovasi angkutan publik, misalnya kereta, ada bus, ada pesawat maupun kapal laut. Itu. Nah,
Sekarang, anakku sekalian, kita coba lihat gambarnya. Ini adalah alat transportasi tradisional. Gambar yang di sebelah kiri adalah seekor kuda sedang menarik bendi atau delman. Kemudian di sebelah kanan adalah gambar mobil pengangkut penumpang zaman dulu. Mungkin kalau waktu sekarang ini tidak bisa lagi kita jumpai mobil seperti ini. Dan ini memang mobil pada antara tahun 70-an sampai tahun 1980-an. Kemudian yang sering kita jumpai sekarang adalah namanya bus pariwisata. Dalam bus ini sudah disiapkan toilet, sudah disiapkan AC, disiapkan kipas angin, disiapkan televisi, sehingga kenyamanan penumpang start dari terminal menuju tempat tujuan itu akan terjamin. Kemudian gambar ini juga ada namanya Gojek. Gojek itu adalah memesan tukang ojek dengan menggunakan aplikasi. Kemudian selain ada aplikasi Gojek, namanya juga Grab. Grab itu adalah memesan angkutan yang berupa kendaraan roda 4 dengan menggunakan juga aplikasi. Nah, itulah sekumpulan sederetan globalisasi di bidang transportasi. Nah, kemudian anakku sekalian, satu lagi gambar adalah ketika kita ingin bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, maka tidak perlu kita pergi mengantri di bandara untuk memesan tiket. Cukuplah memesan tiket dengan menggunakan HP kita, dengan menggunakan laptop yang berhubungan dengan internet. Jadi semuanya itu berhubungan dengan internet. Nah, anakku sekalian, mungkin inilah gambaran contoh globalisasi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tanpa kita sadari, tanpa kita akui, kita sudah berada yang namanya di zaman modern. Semuanya serba canggih, semuanya serba cepat, dan semuanya serba instan. Nah itu, jadi teknologi anakku sekalian, teknologi itu sangat membantu kehidupan manusia. Oke? Oke. Nah, anakku sekalian, sebelum kita akhiri video ini, Bapak akan menampilkan 3 kuis untuk mengulangi materi yang telah dipelajari. Coba anakku sekalian lihat 3 nomor pertanyaan ini, kemudian silakan ditulis di buku latihannya dan disertai dengan jawabannya. Coba lihat anakku yang pertama, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Saya kira tadi sudah dipaparkan, kita sudah sama-sama membahas tentang pengertian itu. Tinggal dituliskan kembali di buku latihannya. Kemudian, tuliskan 5 bentuk globalisasi. Tadi juga sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian ketiga, sebutkan 1 contoh globalisasi di bidang ekonomi. Oke, saya kira anakku sekalian, 1, 2, dan 3 ini gampang soalnya. Bisa kita buka bukunya, siswanya khususnya di bab 2 materi bagian B globalisasi. Anakku sekalian, saya kira ini yang sempat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Meskipun kita hanya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem tayangan video. Iya, demikian barangkali anakku sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan materi dengan sistem tayangan video kembali. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.